adik-adik? Alhamdulillah baik. Silakan Milna dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Wabil Islam dina. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Kita sama-sama membaca ayat Al-Quran. Silahkan Ubaidillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Sekarang dengarkan namanya adik-adik. Agna, Airin, Amanda, Ashar, Asmiranti, Fitriani, Heri Irawan, Mardiana, Mawar, Milna, Ubaidillah, Mufidah. Adik-adik, masih ingat pelajaran kita pertemuan yang lalu? Kita belajar tentang apa? Ceramah. Ada lagi? Silakan. Struktur dan kebahasan teks ceramah. Sekarang yang akan kita bahas membuat teks ceramah, kemudian akan menyunting teks ceramah. Sekarang adik-adiklah yang akan belajar untuk membuat ceramah, ya. Nah, ketika adik-adik menyajikan ceramah, ada banyak manfaat yang bisa kita ambil atau kita dapatkan, ya. Yang pertama, apa kira-kira ada yang bisa? Manfaatnya ketika kita yang menyajikan ceramah. Yang dulunya adik-adik hanya menjadi penikmat atau pendengar, nah sekarang nanti akan berlatih menjadi penceramah di depan. Manfaatnya yang pertama, apa? Dapat berbagi ilmu. Ada lagi? Melatih mental, ya. Apa? Meningkatkan public speaking. Ada lagi yang lain? Menambah pengalaman. Sebelum kita lanjutkan, kalau adik-adik sekarang sudah mau jadi penceramah, kalau yang lalu hanya saya tanya, ya. Saya menanya kepada adik-adik, bertanya kepada adik-adik bahwa siapa penceramah idolanya adik-adik. Ya, pertemuan yang lalu saya tanya seperti itu, ya. Nah, sekarang adik-adiklah yang akan jadi penceramahnya. Nah, maka semangat belajarnya adik-adik harus terus ditingkatkan, harus lebih semangat. Kalau dulunya Anda mengidolakan penceramah, maka sekarang kita belajar jadi penceramahnya sendiri, ya. Jadi semangat belajar tidak boleh kendor, ya, harus semangat terus. Nah, agar apa yang adik-adik cita-citakan dapat kita raih atau dapat kita capai. Sekarang perhatikan layar depan. Dia adalah kompetensi dasar
dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari hari ini. Bisa dilihat? Nur Hidayah bisa lihat? Silakan dibacakan dulu Nur Hidayah. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi 4.6 konstruksi ceramah tentang Lanjut. 4.6.1 menyusun teks ceramah tentang permasalahan aktual 4.6. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning, peserta didik dapat yang pertama, nomor 1, menyusun teks ceramah. Selanjutnya setelah menyunting teks ceramah, kemudian mempresentasikan teks ceramah dengan memperhatikan penguasaan materi, vokal, gestur, ekspresi, dan intonasi. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Sebelum saya lanjutkan, saya jelaskan dulu langkah-langkah pembelajaran hari ini. Ya. Sama dengan pertemuan-pertemuan yang lalu, saya akan bagikan lembar kerja peserta didik ya, atau LKPD. Nah, di situ nanti adik-adik akan menuangkan teks ceramah yang adik-adik buat bersama dengan kelompoknya. Kemudian setelah itu sebelum Anda mempresentasikan disunting dulu atau diperbaiki dulu. Ya. Nah, setelah itu dipresentasikan dan kemudian bisa dikomentari atau mendapatkan masukan dari kelompok-kelompok lain. Bisa dipahami kira-kira? Oke. Nah, sekarang kita bagi kelompok dulu. Sekarang perhatikan kembali. Di sini ada teks apa nih? Teks ceramah, ya. Kalau kemarin saya suruh adik-adik membacakan sendiri, sekarang kita coba sebelum ada yang mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, saya coba tampilkan satu orang dulu untuk membacakan teks yang ada di depan. Silakan Heri Irawan maju ke depan untuk membacakan teks ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan ceramah singkat tentang pergaulan bebas yang semakin marak terjadi. Di dunia remaja yang identik dengan kebebasan perlu mendapatkan pengawasan ekstra. Perubahan hormon dan lingkungan sosial bisa sangat berpengaruh pada kebiasaan remaja tersebut. Sekarang kita lanjut ke materi. Adik-adik boleh buka buku yang ada di depannya adik-adik, buku siswa. Di situ juga ada materi tentang langkah-langkah menyusun teks ceramah. Sekarang perhatikan langkah-langkah menyusun ceramah. Ada beberapa topik yang bisa dijadikan bahan ceramah. Selanjutnya? Selanjutnya lagi? Yang terakhir? Ya. Ada tujuan umum ceramah biasanya dirumuskan dalam 3 hal, yaitu memberitahukan atau informatif, memengaruhi atau persuasif, dan yang ketiga menghibur atau rekreatif. Kemudian tujuan khusus ialah tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan umum lebih informasional, lebih jelas, dan terukur dalam pencapaiannya. Menyusun kerangka ceramah. Jadi sebelum kita menyusun ceramah, otomatis yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah membuat kerangkanya. Kerangka ceramah merupakan rencana yang memuat garis-garis besar materi yang akan diceramahkan. Kerangka ceramah yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bisa dilihat? Mutiara bisa lihat? Silakan dibacakan.
2. Maksud dari ceramah diungkapkan dengan jelas. 3. Setiap bagian dalam kerangka ceramah hanya memiliki satu gagasan. 4. Bagian-bagian dalam kerangka ceramah harus tersusun secara logis. Selanjutnya menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Ya. Langkah berikutnya adalah mengembangkan kerangka menjadi naskah ceramah yang utuh dan lengkap. Namun bersamaan dengan itu, perlu dilakukan pemahaman dan penghayatan terhadap bahan-bahan yang ada, yakni dengan jalan 1. Mengkaji bahan secara kritis, 2. Meninjau kelayakan bahan dengan khalayak atau audiens atau pendengar, kemudian meninjau bahan yang kemungkinan menimbulkan pro dan kontra, yang keempat menyusun sistematika bahan ceramah, dan yang terakhir menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Nah, ini yang terakhir, langkah-langkah menyunting adalah sebagai berikut. Menyiapkan teks, otomatis kalau menyunting pastinya ada teksnya ya. Karena apa yang mau diperbaiki kalau tidak ada teksnya. Jadi ini nanti dilakukan setelah adik-adik membuat ceramah. Sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya? Silakan Nursida. Ceramah yang lucu, ya. Termasuk dalam ceramah apa? Ya, termasuk dalam ceramah rekreatif bertujuan untuk menghibur pendengar, ya. Bisa dipahami? Ada lagi yang lain? Silakan Sarah Naila. Ya, topik ceramah itu sangat penting. Nah, sebelum itu kita lihat dulu audiens yang mau mendengarkan kita berceramah atau pendengar yang mau mendengarkan kita ceramah, kita lihat dulu. Ya. Kemudian kita tentukan topiknya karena jangan sampai kita salah menentukan topik. Sampai di sini adik-adik paham? Nah, sekarang akan saya bagikan lembar kerja peserta didiknya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Silakan dibuka lembar kerja peserta didiknya atau LKPD-nya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Dibaca baik-baik. Didiskusikan baik-baik. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Tulis nama kelompok. Silakan ditentukan topiknya terlebih dahulu. Topik apa kira-kira yang mau dijadikan ceramah? Bagaimana kelompok 2, ada kendala? Tidak ada ya? Atau ada yang sudah selesai? Kalau ada yang sudah selesai, silahkan disunting ceramahnya. Dilihat-lihat kembali. Bagaimana kelompok 4? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silahkan disunting, diperbaiki. Siapa tahu masih ada kalimat-kalimatnya yang meleset. Kelompok berapa lagi yang belum? Kelompok 1 belum. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Dikit lagi ya. Waktunya adik-adik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi satu orang akan saya tunjuk mewakili kelompoknya atau perwakilan dari kelompoknya maju ke depan untuk membacakan hasil kerja kelompok, ya, yaitu ceramah yang sudah dibuat. Jadi hanya satu orang yang ke depan, perwakilan kelompok. Silakan ke depan, kelompok 5, presentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang lain cermati baik-baik
apa yang disampaikan oleh kelompok yang sedang mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saya ingin menyampaikan ceramah yang berjudul dengan tema cinta dan pacaran dalam kurung zina. Hadirin sekalian, muda-mudi sekarang banyak yang mengatasnamakan cinta dan perasaan mereka ke dalam hal-hal yang jelas-jelas dilarang dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Pacaran, zina. Dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 32, sudah dengan terang-terangan mengatakan, wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Bahkan masih banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis yang melarang dan memperingatkan kita akan bahayanya zina dan mendekati zina dengan artian kata pacaran. Begitu besarnya penyebab pacaran dan dampaknya terhadap muda-mudi sekarang. Pacaran itu banyak dampaknya, terutama untuk perempuan. Coba kita bercermin dari berapa banyak perempuan di luar sana kehilangan harga dirinya, hilang kehormatannya. Kenapa? Pacaran. Dan untuk orang tua yang anaknya berpacaran, maka malaikat Zabaniyya yang ada di neraka naik langsung dengan live-nya dia turun ke kuburan orang tua yang anaknya berpacaran dengan membawa batu kerikil panas, lalu diletakkan di atas tangan orang tua tersebut, lalu otaknya mendidih dan hancur. Bayangkan teman-teman, kita yang belum tentu bisa membahagiakan orang tua kita, malah nyiksa. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan nyiksa lah minimal. Pacaran zina, dosanya besar, kamu gak akan kuat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kesempatan buat adik-adik yang mau memberikan apresiasi atau komentar atau kritikan atau saran. Saya persilakan dari kelompok mana? Silakan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara agar kita terhindar dari zina? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari kelompok 4, terutama kita harus menahan hawa nafsu. Karena godaan-godaan untuk pacaran itu terutama dalam diri kita, yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terutama kita sebagai perempuan, kita juga harus dapat menjaga diri kita, karena perempuan itu fitrahnya sangat besar. Sekali rusak selamanya. Terima kasih. Nah, kita berikan aplaus yang meriah untuk jawabannya. Ada lagi? Saya dari kelompok 2 ingin mengapresiasi dulu penampilan dari kelompok 5 tadi, karena penampilannya sudah sangat luar biasa, karena sangat pas dengan audiensnya pada sekarang ini, karena audiensnya sekarang anak muda kan, jadi pas sekali. Mungkin bisa aplaus sekali lagi untuk penampilan kelompok 5. Nah, tadi di situ ceramahnya menyampaikan cintanya itu banyak pemuda sekarang menyampaikan cinta atas dasar pacaran kan. Terus saya di sini ingin bertanya, jadi bolehkah dari kelompok 5 memberikan kami solusi bagaimana cara mengutarakan cinta yang benar
dalam konsep Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Cara mengungkapkan cinta dalam konteks Islam. Caranya adalah dekatkan dulu diri kita kepada Allah. Katakan kepada Allah kalau kau cinta kepada Dia, lalu kalau Allah mendekatkanmu kepada Dia, maka niscaya insya Allah Dia benar-benar cintamu. Dan jika Allah menjauhkan Dia dan menghapus perlahan-lahan rasa cinta atau rasa kagummu kepada Dia, maka insya Allah niscaya Dia bukan milikmu. Terima kasih. Kita berikan aplaus ya. Ya, saya rasa cukup untuk presentasi hari ini. Kalau begitu, silakan dikumpul lembar kerja peserta didiknya. Silakan satu orang ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Rizky Nuraziza. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu menentukan topik ceramah, yang kedua merumuskan tujuan ceramah, yang ketiga menyusun kerangka ceramah, dan yang terakhir menyusun ceramah dan menyunting ceramah. Nah, saya tambahkan sedikit setelah tadi adik-adik menyusun dan menyunting, yang terakhir adik-adik laksanakan adalah mempresentasikan ceramah. Ya, jadi itu pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Nah, pertemuan berikutnya yang akan kita bahas tentang teks prosedur. Ya. Jadi adik-adik harus rajin belajar, tetap semangat. Marilah kita sama-sama menutup pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa kembali. Rizky Tama ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.